Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rudi Hartono, mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001474. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025 saya akan mengadakan uji kinerja di SMK IT Aisyah Jakarta Selatan kelas 10 dengan materi peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang terus tiada henti memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat kesempatan untuk kita untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, ini sekarang sedang musim pancaroba. Biasanya banyak sekali penyakit-penyakit yang datang kepada teman-teman kita atau mungkin kepada kita sendiri. Kita minta ketua kelas untuk bisa pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Terima kasih banyak ya ketua kelas telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, kita absen terlebih dahulu. Abdurrahman Sultan, Terima. Fauzan, Akmal, Yuk, Pak. Alia, Arfia, Sakit, Elvani, hadir, Reza, Pila, Helin, teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan. Hari ini kita masuk ke bab yang ke-10, yaitu peran dan metode para ulama, dalam hal ini Wali Songo, dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, tujuannya di sini. Jadi harapan apa? Kita bisa menjelaskan peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Dan yang kedua, mampu menganalisis peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian, mampu mempresentasikan mengenai sejarah, perjuangan, serta metode dakwah Wali Songo di Indonesia. Kemudian, bisa menyatakan metode dakwah para Wali Songo sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian yang terakhir, bisa menunjukkan sikap sederhana, sikap tekun, sikap damai, dan juga bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan di antara masyarakat. Ada yang tahu Wali Songo itu siapa? Waliullah. Yang lain? Ada yang tahu Wali Songo itu siapa? 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Wali Songo itu dari bangsa apa sih? Jawa. Terdiri dari Wali Songo. Terdiri dari berapa kata? Wali. Yang pertama? Wali. Yang kedua? Songo. Artinya apa? 9 wali 9 wali yang menyebarkan agama menyebarkan agama Islam di Indonesia.
sini ada peta, ya. Di sini Arab Saudi, di sini berapa jaraknya? 991 ya. Dengan jarak sejauh ini, ya, kita bisa lihat apakah mungkin ajaran agama Islam dulu bisa sampai ke Indonesia tanpa teknologi? Bisa atau tidak? Bisa, tapi lama. Bisa tapi lama. Memerlukan apa? Waktu, memerlukan proses. Ya, proses yang sangat panjang. Maka apa? Maka kita meyakini bahwasanya dakwah Islam ini memerlukan perjuangan yang sangat lama, memerlukan waktu, memerlukan tenaga, ya, tidak hanya keringat, darah juga dikorbankan untuk menyebarkan agama Islam. Oke anak-anak, ya, Bapak perhatikan ternyata masih ada yang menggunakan jaket dan juga masih menggunakan topi. Ya, Zafran, apakah sakit? Enggak, Pak. Enggak. Kalau tidak, tolong dilepas. Sakit? Enggak. Tolong dilepas. Sakit? Kalau sakit nggak apa-apa. Sakit nggak? Enggak. Kalau enggak, tolong dilepas. Supaya apa? Supaya belajar bisa lebih nyaman, tidak berat. Di sini, ya, kita lihat ada yang namanya animisme. Animisme itu apa sih? Mempercayai setiap benda di bumi pada kawasan tertentu mempunyai roh atau jiwa yang harus dihormati, seperti gua, pohon, batu besar, atau yang lainnya. Nah, sekarang pemahaman ini masih ada nggak? Masih. Yang punya pemahaman itu sekarang siapa? Yang beragama apa? Yang mempunyai pemahaman seperti ini sekarang, ya, kalau orang Hindu Buddha sudah pasti karena mereka non-Muslim. Akan tetapi yang disayangkan adalah yang punya pemahaman seperti ini adalah orang-orang Islam itu sendiri. Ya, masih percaya keris bertuah. Ya, dimandiin setahun sekali. Kalau ada yang itu bilang mandiinnya sehari 3 kali biar bersih. Ya, masih meyakini batu akik itu punya kekuatan. Dicelupin ke air bisa berubah warna, diminum jadi obat, jadi sehat. Percaya tidak kalian hal seperti itu? Pemahaman seperti ini, animisme dan dinamisme ini sangat berbahaya, menggerogoti akidah kita sebagai seorang Muslim. Apakah hal seperti itu diperbolehkan? Tidak. Kenapa tidak? Ya, menyelisihi akidah kita sebagai seorang Muslim. Kemudian setelah ini kan dulu kan di Indonesia belum ada agama, mereka sistemnya kepercayaan. Ya, tadi kepercayaannya ada animisme dan juga dinamisme. Kemudian masuklah ke periode Hindu dan Buddha. Ya, periode ini diperkirakan hadir sekitar abad ke-3 Masehi. Kebudayaan Hindu lekat dengan kasta dan Buddha menekankan pada moral untuk menuju nirwana. Ya, nah ini adalah kondisi masyarakat kita sebelum datangnya agama Islam ke Indonesia. Nah, ini teorinya. Karena sering banyak pertanyaan, sebetulnya ya Islam masuk ke Indonesia ini prosesnya seperti apa sih? Ya, sebetulnya ada bilang teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Sebetulnya ini semuanya betul semuanya. Ya, tidak bisa dipastikan nih mana yang duluan atau mana yang betul, mana yang salah. Tidak, ini semuanya proses. Ya, teori Gujarat menyebutkan apa? Dicetuskan oleh, menurutnya apa?
Islam masuk ke Indonesia berasal dari bujaran pada awal abad ke-13. Argumentasinya apa? Karena kurang adanya fakta peranan bangsa Arab dan manuskrip tertua tentang Islam menggambarkan adanya hubungan antara India dan Indonesia. Ya. Kemudian teori Mekah. Teori Mekah apa di sini? Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7. Duluan mana berarti teorinya? Mekah yang dibawa oleh saudagar Arab. Nah, kalau kalian dengar kata saudagar maksudnya apa? Pedagang. Ya, maksudnya pedagang. Cuma yang ketika masuk ke Indonesia, orang-orang kita kan sangat sopan sekali ya melihat penampilan orang-orang kan tahu penampilan seperti apa. Ya, maka setiap orang Arab itu dibilang ustaz, dibilang syekh, ya, Pak Haji. Ya. Padahal tidak semuanya orang Arab yang penampilan seperti itu mereka paham sama seperti dengan kita, ya, memakai jubah, memakai turban, itu hanya sebuah tradisi, ya, sama Indonesia ketika kita menggunakan peci hitam, ya, kemudian menggunakan baju koko dan juga sarung. Karena kita ketika datang ke Mekah, yang awal-awal pakai sarung, ya, pakai baju koko, pakai peci dibilangnya aneh. Ya karena di sana nggak ada yang menggunakan seperti itu. Kalau sekarang sudah terbiasa. Ya, kemudian teori yang terakhir teori Persia, ya, didasari oleh kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam, ya, sama dengan Persia. Nah, ini strateginya. Yang pertama apa? Perdagangan. Cocok nggak dengan teori yang tadi? Ya, orang Arab datang ke Indonesia tujuannya apa? Dan harus diingat, Arab itu bukan hanya Saudi Arabia. Jazirah Arab itu luas. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Pernikahan. Ya, ini kenapa? Karena kehidupan sosial. Ya, tidak mungkin orang Arab datang ke Indonesia ketika mereka mau nikah pulang dulu ke Arab. Ya, nggak mungkin seperti itu. Maka ya salah satu strateginya adalah untuk berdakwah juga, kemudian karena kehidupan sosial juga, maka mereka menikah dengan orang Indonesia. Maka apa? Setelah terjadi ini perdagangan dan juga pernikahan, maka apa? Terjadilah budaya. Ya, maka budaya mulai masuk ke Indonesia. Seperti tadi penggunaan jubah. Ya, itu salah satu budaya, ya, budaya Arab. Kemudian setelah itu, setelah berkeluarga, kemudian budaya menikah, baru ke pendidikan. Karena pendidikan sangat penting. Kemudian setelah semuanya terjadi dengan bagus, maka di sini masuklah politik dan tasawuf. Tasawuf ini ke semuanya ya. Kalau tasawuf, tapi politik ini di akhir. Kenapa? Karena ketika ya sudah ada perpaduan dari mulai pernikahan, budaya dan pendidikan, maka dibutuhkan strategi untuk bisa menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Ya, jadi tidak serampangan dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Nah, tadi kan kita berbicara Wali Songo. Ternyata sebelum Wali Songo sudah ada ya para ulama yang dulu telah berdakwah di Indonesia. Salah satunya Syekh Datul Kahfi, Syekh Maulana Akbar, Syekh Jumadil Kubro, dan Syekh Kuro. Nah, beliau ini adalah tokoh-tokoh dulu sebelum Wali Songo berdakwah di Indonesia. Nah, tadi Wali Songo ya sudah disinggung. Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Benar nggak tadi? Coba kita konfirmasi di sini. Ada 9 dan Songo dalam bahasa Arab ada 9. Kemudian ya kata Songo berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia atau 9 tokoh yang bersifat mulia. Ini adalah pengertian dari Wali Songo tersebut. Ada yang pernah ziarah ke makam-makam Wali Songo? Belum? Sama, belum. Ya, Bapak juga belum pernah ziarah ke makam-makam Wali
Ada niat kan? Ya biasanya banyak tuh yang mengadakan tur ziarah ke makam-makam wali songo. Ini ya wali songo itu. Ada yang hafal nggak? Lupa. Hafal nggak nama-namanya? Lupa. Lupa. Yang pertama ada Maulana Adik Ibrahim atau lebih dikenal dengan yang kedua ada dikenal dengan yang ketiga ada atau siapa? Sunan. Kemudian ada atas Sunan. Kemudian Raden Paku Sunan. Terus Raden Umar Said. Raden Said. Kemudian Raden Syarif Hidayatullah. Ada apa belum? Gak ada. Dari mananya? Ada. Apa? Kalau Sunan Gresik dari mana? Kok ragu-ragu jawabnya? Dari mana? Kenapa tahu dari Gresik? Karena Sunan Gresik. Ya. Kalau ini Raden Rahmat Sunan Ampel. Dari mana ini? Ampel. Ya. Sudah ada di sini. Ya, sudah ada di sini. Ya. Ya. Kemudian, nah ini adalah tokoh ulama dan sebelum Songo. Kemudian tata cara atau metode dakwah yang dilakukan. Ada ceramah, ada diskusi, ada teladan, ada juga pendidikan. Ya, inilah yang dilakukan oleh para ulama terlebih dahulu, baik oleh para tokoh sebelum Wali Songo ataupun yang dilakukan oleh Wali Songo dengan cara ceramah, kemudian diskusi, keteladanan dan juga pendidikan. Nah, apakah metode ini masih relevan di zaman sekarang? Masih. Ya, para ulama, para mubalik sampai sekarang masih menggunakan metode-metode seperti ini. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kalau sekarang ada yang lebih canggih itu apa? Ayo, untuk menyebarkan agama Islam. Sosial media. Yuk kita awali dari yang pertama. Apa? YouTube dulu. Pertama kali, ya metode dakwah dalam dunia digital itu menggunakan YouTube. Yang durasinya panjang-panjang. Bisa sampai 3 jam pengajian dari jam 9 sampai zuhur, ya, ditayangin live di YouTube. Kemudian makin ke sini karena apa? Karena ada perubahan zaman. Terlebih kalian kan generasi apa? Gen Z ini kan tidak mau yang lama-lama ya. Yang lama dikit itu gini-gini nih. Ya. Ada aja gitu ya. Muter sana, muter sini. Ya kayaknya nggak betah dulu lama-lama Gen Z ini. Maka apa? Maka strategi dakwahnya pun mulai dirubah. Ya, sekarang kalau kita lihat tuh ya baik itu di YouTube, TikTok, Instagram ya biasanya durasi sudah mulai pendek ya, sebentar. Itu baik atau buruk sih kalau seperti itu? Kenapa? Efisien dan masuk ke ini. Oke, lebih efisien katanya. Nah, dampak negatifnya apa? Omongannya dipotong. Ya, betul. Mencari informasi ya, tokoh-tokoh para ulama penyebar Islam di Indonesia sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Silahkan kalian tuliskan silsilahnya. Silsilah itu terdiri dari bisa orang tuanya, asal daerahnya, ya, kemudian keluarganya. Kemudian yang kedua, tuliskan juga zaman atau masanya, ya, abad berapa atau tahun ke berapa. Yang ketiga, ya, silakan tuliskan kontribusi dan metode dakwah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut.
maju ke depan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bakal mempresentasikan tokoh-tokoh penyebar Islam di Sumatera. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Soleh. Silsilahnya, raja pertama Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nama aslinya Merah Siru. Kemudian setelah masuk Islam berganti nama menjadi Malik Al-Soleh, yang merupakan ayah dari Sultan Malik Al-Zahir. Yang pertama, silsilah dari Sunan Gresik. Nama panjang dari nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim bin Barokat Zainul Alam. Kontribusi dan metode dakwah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Cirebon dan Banten melalui pesantren, perkawinan untuk mempererat hubungan sosial serta kesenian dan budaya lokal. Dari kelompok 4 ada tokoh-tokoh penyebar Islam di luar Jawa, itu Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Nomor 1 ada Sultan Alauddin. Silsilah Sultan Alauddin, ada ayahnya yaitu Tunijalok atau Raja Goa ke-8. Terus kakeknya bernama Tumapanisi Kalona, Raja Goa 9. Zaman dan masa menjadi raja pada abad ke-15 dalam sejarah Malaysia. Kontribusi dan metode dakwah. Datuk Ribadang dan kawan-kawan datang dari Minangkabau dan melakukan syiar Islam hingga ke kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara. Oke, cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kemudian berikutnya ya. Setelah kalian mengetahui bagaimana kisah para wali songo dan tokoh-tokoh ulama terdahulu, kalian juga sudah tahu teladan-teladan yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Maka yang berikutnya adalah ya silahkan kalian isi ya, refleksikan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Oke, terima kasih banyak. Ya. Di akhir pertemuan kita, ya setelah mempelajari Wali Songo dengan metode penyebaran Islam di Indonesia ini, ada ibrah yang bisa kita ambil, ya dari apa yang telah dilakukan oleh para Wali Songo tersebut. Yang pertama, ya adalah semangat dalam berdakwah. Siapapun kita mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Dakwah itu tidak harus selalu di mimbar. Ya, kalian menasihati teman kalian dalam kebaikan itu adalah dakwah.
Melihat teman kalian yang misalkan auratnya kelihatan ditegur itu merupakan dakwah. Ya, melihat teman-teman laki kalian ya belum melaksanakan sholat ditegur itu juga dakwah. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam berdakwah. Harus diingat tugas kita adalah mengajak, menasehati, ya, mengajak kepada kebaikan. Maka kita harus ikhlas. Yang ketiga, mencari ilmu untuk bekal berdakwah. Ya, maka apa? Harus ditambah keilmuan kita, wawasan kita, pengetahuan kita supaya ketika kita berdakwah bisa lebih nyambung nantinya. Terutama dakwahnya di kalangan gen. Ya, harus betul-betul pola pikiran terbuka. Ya, jangan sampai isu-isu terbaru yang para pendakwah ini tidak tahu. Kemudian yang berikutnya mengetahui kultur dan kesukaan masyarakat. Kita harus tahu kulturnya seperti apa, kemudian kesukaannya seperti apa, sehingga kita bisa ya menyesuaikan metode dakwah kita di kalangan masyarakat. Tapi jangan juga gini, Pak, di daerah saya sukanya mabuk-mabukan, Pak. Berarti saya ikutan mabuk pas sambil dakwah. Enggak seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir dilakukan dengan bijak sehingga tidak terkesan memaksa dan mempersulit. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai malah potensi dakwah kita ya itu malah terjebak dengan metode dakwah yang mendahulukan kekerasan sehingga orang itu sudah tidak mau mendengarkan dakwah kita. Sampai di sini ada yang tambahkan anak-anak? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Atau ada yang mau memberikan kesan atau apa, silahkan. Setelah mempelajari Wali Songo ini, silakan. Siapa yang mau? Silakan, satu orang, nggak apa-apa. Yuk, silakan maju ke depan. Kesimpulan dan kesan yang didapat setelah mempelajari Wali Songo ini adalah kita sebagai umat muslim hendaknya kita harus senantiasa saling menasehati dan saling berdakwah terhadap sesama teman, orang tua atau mungkin siapapun yang ada di Terima kasih banyak. Ya, karena ini merupakan pertemuan terakhir kita, ini bab 10 pertemuan terakhir, berarti kalian sudah harus persiapan untuk apa? Ujian. Ya, harus ujian. Berarti apa? Kalian harus mulai memurajaah, mengulang-ulang mata pelajaran yang telah kalian pelajari. Khususnya hari ini silahkan kalian ulang materi-materi yang telah disampaikan, persiapkan untuk ujian akhir kalian semuanya. Baik anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak cukup sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.